Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tak hanya berfokus pada negara barat. Rusia menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat sebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia, menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia. Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya. Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Russia Beyond the Headlines adalah sejarah. Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia. Itu sering sekali dimunculkan. Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015. Dia hanya butuh perbaikan image, dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria, dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan. Di Bank.org, sebuah organisasi literasi media memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk pembelanjaan media massa. Sementara anggaran pemerintah Rusia untuk media pada awal bulan Januari hingga Maret 2022 atau di awal perang Rusia-Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pengamat lain melihat Rusia melancarkan strategi wacana spesifik untuk target audiens di luar negara barat. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well, they focus on the West colonial history and use that as a way to position Russia as a strategic partner looking forward. Medium penyebaran informasi pun beralih. A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms. So I would say it's changed in that sense, but it's still a very key part of Russian media generally is targeting the global community. Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi, terbanyak dibanding negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban serupa. Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system. So all of this is really unfortunate and shows a lack of subject matter expertise and how those effects will happen in a particular context locally in a country like Ukraine or elsewhere. Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, usai kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya, Perdana Menteri Hongaria mengklaim peluang perdamaian bagi Ukraina semakin terbuka ke depannya. Perdana Menteri Hongaria menyatakan bahwa kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat dapat membawa perdamaian bagi Ukraina ke depannya. Hal tersebut diklaim pada sela-sela pertemuan puncak COP29. Hal tersebut diklaim pada sela-sela pertemuan puncak rapat COP29 pada Senin lalu di ibu kota Azerbaijan. Menurutnya, Trump memprioritaskan kedamaian di masa kampanyenya dengan membawa isu dalam negeri maupun luar negeri. So the tomorrow meeting will be a little bit strange because of course we will speak about the climate change. We are here for that. But you can be sure that on the corridors, everybody will speak about something else, mainly about what could be the consequences of the outcome of the United States election.
There are many diverse opinions, of course, but one point seems to me quite common, that we all think that now the chance for peace is bigger than any time earlier. Because it's not just a hypothetical idea, because we have an experience of 4 years real presidential term of Donald Trump as President of the United States. And on the international arena, he was always in favor of peace. So we have a good hope, a well-based good hope that now, being inaugurated hopefully in January, he will soon make good steps towards the peace. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Baku tembak kian terjadi antara polisi dan geng kriminal di pelabuhan Au-Prince pasca pelantikan Perdana Menteri baru di negara Haiti. Konflik tersebut membuat masyarakat setempat menjadi khawatir untuk beraktivitas. Melalui pantauan dari Fiery Media, warga sipil di negara Haiti terancam pasca baku tembak yang terjadi antara polisi dan geng kriminal Port-au-Prince yang menyoroti Alex Didier yang dilantik sebagai Perdana Menteri Haiti periode selanjutnya. Sebelumnya, saat berpidato, Alex menyampaikan penggunaan tenaga hingga patriotisme yang dimiliki dapat menyelamatkan Haiti dari keterpurukan. Adapun selain itu, masyarakat saat ini mencari tempat aman agar tidak mengalami cedera hingga kematian secara massal. Malheureuse n'a mal vivre, n'a payé l'école pour tout le monde, l'école là va continuer, n'a passé misère pour nous payer l'école, pour nous manger, pour nous boire. Parfois nous pas dormir, pour nous lever bonheur 5 h du matin pour chercher la vie, pour faire quoi pour l'école. Pour nous verrons l'école fermée, toute l'année nous devons travailler tout pays. Nous demandons côté pays ça pour aller. N'après l'État pays, chef pays, n'après le gouvernement pays. Mes amis, nous pas capables encore, aidez-nous. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, Raja Felipe ke-6 kembali mengunjungi kota Valencia pasca banjir mematikan yang menghantam kota tersebut. Kali ini ia didampingi istrinya mengunjungi barak tentara yang menjadi pion penting dalam upaya evakuasi secara masif. Usai berkunjung untuk pertama kalinya di lokasi banjir Valencia pada beberapa waktu lalu, Raja Spanyol Raja Felipe ke-6 kembali mengunjungi kota tersebut untuk meninjau kamp tentara yang membantu masyarakat untuk evakuasi. Dalam kunjungannya tersebut, Felipe ke-6 mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dilakukan oleh tentara Spanyol dengan cepat dan akurat kepada masyarakat. Adapun selain itu, nantinya Raja Spanyol akan didampingi oleh Ratu Letizia akan kembali untuk mengunjungi kota ini pada minggu depan guna meninjau pasca bencana bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata.
Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, superkonduktor adalah zat yang membawa listrik tanpa hambatan dan membuat berbagai perangkat bekerja efisien. Namun banyak superkonduktor hanya efektif pada suhu hangat dingin. Para ilmuwan kini mencari superkonduktor dengan suhu kamar yang diharapkan bisa merevolusi dunia. Peralatan medis yang bisa memindai penyakit dan kereta super cepat yang melayang di atas rel. Ini dimungkinkan berkat superkonduktor, bahan yang membawa arus listrik tanpa hambatan. Tapi sebagian besar superkonduktor harus didinginkan hingga sekitar 100 kali lebih dingin dari suhu ruangan, dan ini membutuhkan helium cair yang langka dan mahal. Peneliti di Kansas Joe Eck ingin menemukan bahan superkonduktor yang berfungsi pada suhu ruangan. If we could achieve room temperature superconductivity, there'd be no cooling required at all. Dengan superkonduktor suhu ruangan, mobil listrik bisa melaju lebih lama tanpa perlu mengisi ulang dan komputer akan menjadi lebih kecil. National supercomputer sizes that fill up whole rooms could be put into homes. Sejumlah ilmuwan dilaporkan telah menciptakan superkonduktor suhu ruangan yang bisa bekerja dengan tekanan ekstrim yang dicapai di laboratorium. Tapi ilmuwan lain meragukan temuan ini dan mempertanyakan apakah superkonduktor bertekanan tinggi benar-benar bisa berfungsi. Untuk meneliti superkonduktor yang lebih hangat, Joe mencampur bubuk berikut. Bismuth, scandium, cadmium oxide, that's dangerous stuff. Ia memanggangnya di tungku pembakaran meja. Sementara di Laboratorium Nasional Los Alamos, Dean Peterson akrab dengan penelitian Joe. Dean yang seorang ilmuwan mengatakan superkonduktor suhu kamar akan sangat efisien sehingga dunia bisa punya energi cadangan. It would be the golden fleece everybody has been searching for the last 70 years. Di Boulder, Colorado, Danco van der Laan membuat kabel yang mengandung logam tanah jarang yang berfungsi seperti superkonduktor saat didinginkan dengan nitrogen cair hingga sekitar 4 kali lebih dingin dari suhu kamar. To have superconductors work at something that's only 4 times colder than room temperature, it's a huge step. Satu kabel superkonduktor setipis isi pensil bisa menyalurkan arus setara satu bundel kabel konvensional selebar sekitar 25 cm. Penelitian ini dan upaya lainnya untuk membuat superkonduktor yang lebih hangat diperkirakan pada suatu hari nanti bisa menghasilkan pesawat penumpang bertenaga listrik dan reaktor fusi yang ringkas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para petani di India sudah lama memelihara tanaman keras yang bisa bertahan di suhu tinggi. Kini sejumlah warga mencoba membuat usaha penanaman sayur kebutuhan sehari-hari dengan teknik pertanian modern di kawasan gurun ini. Para buruh pertanian di India ini secara perlahan mempelajari keterampilan memelihara sayuran eksotis yang sebelumnya tidak pernah mereka kira bisa tumbuh di negara bagian Rajasthan. Di sini tingginya suhu musim panas dan kurangnya air membuat tanah gersang. Rajnus Agarwal, seorang insinyur yang aktif bepergian, mulai memelihara tanaman seperti paprika, tomat ceri, dan stroberi di lahan keluarganya untuk mendapatkan sayuran yang tidak tersedia di kota kelahirannya Jodhpur. Usaha ini berdiri 2 tahun lalu pada masa pandemi COVID. You know, if you had to eat a burger and you wanted lettuce, there was no lettuce. If you wanted, let's say, to make a stir fry, there was nothing really here to be able to cook something. So we said, okay, why don't we grow our own veggies? Ada proses belajar untuk menghijaukan gurun dengan tanaman eksotis.
Teknik pertanian modern seperti irigasi tetes membantu menghemat air di wilayah yang permukaan air tanahnya sangat rendah. Dengan suhu hampir 50 derajat Celcius selama musim panas, banyak tanaman dibudidayakan dalam rumah kaca. They help us in reducing temperature, increase humidity, control moisture. We've got sprinklers in the greenhouse wherein we can do fogging from the top and which allows us to lower down the temperatures. Sebagian besar pekerja ini terbiasa memelihara tanaman keras di iklim gurun dan dulu tidak pernah mendengar tentang sayuran yang kini mereka pelihara. लगा पोलियो इस आदमी रेस्टोरेंट जी बेर आगे काम करता बे मतलब भाई आ चीज़ लगानी है ये चीज़ है आ चीज़ है मतलब सबका नाम देख लिया। पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, इसमें मैंने खूब वर्क किया था। तो कब किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, कब ग्रो करती है, कब हार्वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी चीज़ें पहले से ही मालूम थी और बाकी बाद में धीरे धीरे एक्जोटिक का भी नॉलेज होता गया और हम आगे बढ़ते गए। Peluncuran usaha ini pada masa pandemi, ironisnya membantu bisnis berkembang karena fokus banyak orang beralih pada kesehatan sehingga meningkatkan permintaan akan sayuran segar. It's not a fad, it's something that's here to stay. Bagi istri Rajnush, usaha pertanian yang juga ia awasi ini merupakan perubahan menggembirakan dari pekerjaannya sebagai tenaga profesional sumber daya manusia. This taps more of my creative energy. And being so close to nature is obviously something that everyone enjoys. Para ahli optimistis, usaha seperti ini akan mendorong lebih banyak petani memanfaatkan teknik modern dan mendiversifikasi tanaman, sehingga bisa meningkatkan pendapatan di salah satu negara bagian India yang kurang berkembang dan mayoritas perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.